Menyelamatkan masa depan bangsa. Hari Pendidikan Nasional Hardiknas setiap 2 Mei memberikan momentum untuk refleksi dan menatap seberapa jauh negara menempatkan pendidikan sebagai jalan utama mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusi sangat jelas. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan salah satu tujuan bernegara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Bahkan ayat 4 mengunci komitmen fiskal dengan ketentuan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Akan tetapi, pendidikan kita masih bergulat dengan persoalan mendasar, mulai dari anak putus sekolah, akses yang timpang, bangunan sekolah yang reot, mutu lulusan yang lemah, hingga hubungan yang belum kokoh antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Semua itu menunjukkan pendidikan belum sepenuhnya menjadi hak yang setara, melainkan masih kerap menjadi privilege. Kita tersentak oleh temuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora, Kabupaten Buleleng tahun lalu yang mencatat ada 363 siswa SMP tidak lancar atau tidak bisa membaca. Itu baru satu kabupaten. Sangat mungkin fenomena serupa terjadi di banyak daerah lainnya. Temuan tersebut memberikan sedikit petunjuk bahwa kualitas pendidikan tampaknya belum beranjak dari hasil skor PISA, Program for International Student Assessment 2022. PISA merupakan studi internasional OECD yang menilai kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa usia 15 tahun di lebih dari 80 negara. Hasil PISA 2022 menunjukkan skor literasi membaca Indonesia hanya 359, jauh di bawah rata-rata 476. Di antara negara-negara ASEAN, peringkat Indonesia hanya di atas Filipina dan Kamboja. Pada saat yang sama, berdasarkan asesmen nasional berbasis komputer ANBK 2022, hanya 55% siswa kelas 6 SD yang mencapai tingkat literasi minimum. Untuk bisa memperbaiki kualitas pendidikan, tentu diperlukan identifikasi secara tepat persoalan sebagai dasar memformulasikan langkah perbaikan. Hasil pendidikan akan sulit diukur tanpa melalui asesmen. Untuk itu, kita apresiasi terobosan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, di era Presiden Prabowo Subianto mengadakan tes kemampuan akademik. Tahun ini, TKA berlangsung untuk jenjang SD dan SMP. Hasilnya baru akan diumumkan pada 25 Mei mendatang. Hasil TKA perdana tingkat SMA yang digelar pada November 2025 menunjukkan lemahnya kemampuan rata-rata akademik siswa. Rata nilai matematika hanya berada di kisaran 37 dari skala 100. Lagi-lagi, belum bergerak dari kualitas berdasarkan hasil PISA 2022. Persoalan di sektor pendidikan yang tidak kalah mengkhawatirkan ialah tingginya angka putus sekolah. Mendikdasmen Abdul Muti tahun lalu menyorot temuan lebih dari 20% anak usia sekolah jenjang SMA, SMK putus sekolah. Banyak dari mereka memilih bekerja lebih dini atau terjebak tekanan ekonomi keluarga. Ketika anak keluar dari sekolah terlalu cepat, yang hilang bukan hanya kesempatan individu, melainkan juga masa depan produktivitas nasional. Peringatan Hardiknas harus diinjeksi dengan spirit perbaikan sistemik secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan. Masa depan bangsa taruhannya. Tidak akan ada Indonesia Emas 2045 jika ruang kelas masih dipenuhi ketimpangan dan kegagalan belajar.